Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Nuyantoro dari mahasiswa program studi informatika Universitas Gunadarma. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan topik kontrak elektronik dalam teknologi informasi di Indonesia dalam konteks mata kuliah legal aspek produk teknologi informasi dan komunikasi. Ketika kita mempelajari dunia elektronik, kita dapat melihat bagaimana perjanjian ini telah menjadi landasan transaksi digital di Indonesia. Hari ini, kita akan mengeksplorasi konsep kontrak elektronik dalam kerangka teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas di Indonesia dengan menyoroti prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya. Saat saya mempelajari bagian ini, saya berfokus pada aspek penting dalam interaksi digital, yaitu kontrak elektronik. Hal ini bukan sekedar formalitas hukum. Ini merupakan evolusi dari cara kita menjalankan bisnis di dunia yang semakin digital. Laporan ini secara khusus mengkaji konsep kontrak elektronik dalam kerangka teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Sangat penting untuk memahami bahwa kontrak-kontrak ini bukan sekedar dokumen digital. Kontrak-kontrak ini merupakan perjanjian yang menentukan bagaimana cara para pihak berinteraksi dan bertransaksi di dunia maya dengan mengikuti standar-standar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia. Mari kita uraikan elemen-elemen kunci yang akan memandu pemahaman kita tentang kontrak elektronik. Pada slide ini memperkenalkan konsep dasar elektronik. Pertama, mari kita telusuri apa itu kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada dasarnya adalah perjanjian yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Contoh yang umum adalah ketika kita melakukan pembelian di platform e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Kontrak ini menguraikan hak dan kewajiban pembeli dan penjual, memastikan bahwa transaksi jelas dan dapat ditegakkan dalam lingkungan digital. Selanjutnya, kita memiliki dokumen elektronik. Ini adalah catatan digital yang dapat memvalidasi keasliannya. Misalnya, saat Anda menyelesaikan pembelian online, Anda menerima faktur atau bukti pembelian. Seperti dokumen-dokumen ini memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena berfungsi sebagai referensi yang dapat diandalkan jika terjadi perselisihan setelah transaksi. Kemudian, kita sampaikan pada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai sarana autentikasi dalam kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik dapat berupa sertifikat digital yang disediakan oleh penyedia layanan terpercaya seperti PSRY, termasuk entitas seperti Peruri atau PriviID. Hal ini menambah lapisan kepercayaan, memastikan bahwa identitas pihak-pihak yang terlibat diverifikasi dan aman. Memahami komponen-komponen utama ini akan menjadi dasar untuk topik kita selanjutnya, yaitu persyaratan untuk kontrak elektronik yang sah. Kita akan membahas elemen-elemen yang penting seperti perlunya persetujuan bersama, kapasitas hukum para pihak yang terlibat, dan pentingnya memiliki pokok bahasan yang jelas. Hal ini akan membantu kita memahami apa yang membuat kontrak elektronik tidak hanya berfungsi, tetapi juga mengikat secara hukum. Pertama, definisi kontrak elektronik sangat penting. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan dieksekusi secara digital, yang memungkinkan transaksi dan komunikasi tanpa batas. Ini berarti bahwa batasan geografis tidak lagi menghalangi para pihak pembisnis untuk membuat perjanjian, sehingga memudahkan bisnis dan individu untuk terhubung dan berkolaborasi melintasi jarak. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan landasan hukum kontrak elektronik. Di Indonesia, kita Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1320,
menguraikan prinsip-prinsip penting untuk perjanjian yang sah. Hal ini sangat penting karena menetapkan bahwa kontrak elektronik memang diakui oleh hukum, memberikan legitimasi terhadap interaksi digital di pasar. Peran penting undang-undang pada informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE tidak dapat dilebih-lebihkan. UU ini memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki bobot hukum yang sama dengan kontrak tradisional berbasis kertas. Diperbarui dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang ini menekan perlunya perlindungan hukum dalam transaksi digital yang sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara para pengguna dalam lingkungan online. Terakhir, beberapa peraturan pemerintah mendukung implementasi UU ITE. Misalnya, peraturan pemerintah nomor U17 tahun 2019 yang menguraikan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Sementara, peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2019 berfokus pada sistem dan transaksi elektronik secara lebih luas. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan andal untuk transaksi digital yang semakin penting dalam masyarakat yang digerakkan oleh teknologi. Saat kita beralih ke topik berikutnya, kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari kontrak elektronik secara lebih rinci. Memahami prinsip-prinsip ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang lanskap hukum seputar perjanjian digital dan implementasinya bagi bisnis dan konsumen. Ketika kita membahas persyaratan penting untuk kontrak elektronik yang sah, penting untuk mengenali bagaimana prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perjanjian online yang aman dan efektif. Memahami persyaratan ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai permulaan, persyaratan pertama adalah kesempatan bersama di antara dua pihak. Ini berarti bahwa semua peserta harus jelas menyatakan niat mereka untuk menandatangani kontrak. Sangat penting bahwa kesempatan ini mencerminkan pertemuan yang tulus, karena persetujuan inilah yang mengubah pengaturan kasual menjadi kontrak yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, kami memiliki kebutuhan akan pihak-pihak yang kompeten. Ketentuan ini memastikan bahwa semua individu yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Mereka harus cukup umur, tidak berada di bawah paksaan, dan sepenuhnya mampu memahami potensi konsekuensi dan komitmen mereka. Aspek ini sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, mari kita pertimbangkan pentingnya objek yang spesifik dan jelas dalam kontrak. Barang atau jasa yang dipertukarkan harus secara eksplisit didefinisikan sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang mereka setujui. Kejelasan ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa ekspektasi yang ada selaras. Selain itu, kontrak elektronik juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku, standar moral, dan ketertiban umum. Persyaratan ini melindungi integritas proses kontrak dan menjamin bahwa semua perjanjian mematuhi norma-norma masyarakat dan kerangka hukum. Kontrak yang melanggar prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan tantangan dan dampak hukum yang signifikan. Terakhir, kontrak elektronik yang sah harus memiliki tujuan yang sesuai dengan hukum pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menekankan bahwa alasan yang mendasari kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum. Contoh praktisnya adalah penjualan domain online, yang merupakan transaksi yang sah yang menggambarkan dasar hukum untuk kontrak tersebut. Dengan mempertimbangkan persyaratan ini, sekarang kita dapat mengeksplorasi implementasi yang lebih luas dari kontrak elektronik termasuk dampak positif dan negatifnya. Alasan ini akan membantu kita lebih memahami kontrak-kontrak ini, membentuk kembali pendekatan kita terhadap perjanjian bisnis dan hukum di era digital. Ketika kita mempelajari dampak dari kontrak elektronik, sangat penting untuk mengenali keuntungan dan tantangan yang mereka hadapi di dunia yang semakin digital ini.
Evolusi dari kontrak kertas tradisional ke perjanjian elektronik telah mengubah cara kita menjalankan bisnis, khususnya dalam ranah transaksi internasional. Salah satu manfaat yang paling signifikan adalah bagaimana kontrak elektronik memfasilitasi transaksi lintas batas. Dengan memanfaatkan teknologi, bisnis dapat menyelesaikan perjanjian dengan lebih cepat dan efisien. Pengurangan waktu negosiasi dan pemrosesan dokumen ini tidak hanya mempercepat perdagangan, tetapi juga membuka pasar baru bagi perusahaan yang ingin berekspansi secara global. Selain itu, penggunaan kontrak elektronik menyebabkan penurunan biaya administrasi yang signifikan. Perusahaan tidak perlu lagi mengolahsikan sumber daya untuk mengolah dan menyimpan dokumen fisik. Sebaliknya, otomasi dan digitalisasi proses merampingnya operasi sehingga menghasilkan penghematan operasional yang substansial. Namun, sangat penting untuk diketahui bahwa kontrak elektronik bukannya tanpa resiko. Kontrak elektronik ini sangat rentan terhadap penipuan digital, termasuk pencurian identitas dan data peretasan. Kerentanan semacam itu dapat menimbulkan dampak finansial yang parah bagi semua pihak yang terlibat, sehingga menyoroti perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat. Tantangan signifikan lainnya adalah potensi konflik hukum lintas yurisdiksi. Ketika pihak-pihak dari berbagai negara terlibat dalam perjanjian elektronik, hukum dan peraturan yang berbeda dapat mempersulit penegaknya hukum. Kompleksitas ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional dan masalah yurisdiksi yang bisa jadi menakutkan bagi banyak bisnis. Seiring dengan langkah kita ke depan, mari kita telusuri keunggulan kontrak elektronik secara lebih terperinci, terutama mengapa kontrak elektronik telah menjadi pilihan utama bagi banyaknya organisasi, mulai dari solusi penyimpanan digital hingga pengurangan biaya transaksi. Manfaat sangat menarik ya, dan perlu diperhatikan. Keren, teman. Oke, ini syarat sah. Sumpah. Oke. Sebelum itu, ketika kita menjelajahi tren kontrak elektronik yang terus berkembang, sangat penting untuk memahami mengapa kontrak elektronik menjadi pilihan utama bagi banyak organisasi saat ini. Manfaat yang mereka tawarkan dapat merampingkan operasi secara signifikan dan meningkatkan keadilan hukum. Pertama, mari kita bahas keuntungan dari penyimpanan digital. Kontrak elektronik mungkin memungkinkan pengolahan dan pengorganisasian dokumen yang efisien melalui platform digital. Misalnya, menggunakan layanan cloud seperti Google Drive, memungkinkan pengguna mengakses dan mengelola kontrak dengan mudah sehingga menghilangkan resiko kehilangan dokumen fisik. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan produktivitas dengan menjaga semuanya tempat tetap terorganisasi di satu tempat. Selanjutnya, kami memiliki biaya transaksi yang rendah. Salah satu manfaat utama dari kontrak elektronik adalah pengurangan substansial dalam biaya yang terkait dengan pencetakan dan pengiriman dokumen fisik. Hal ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan
Dengan meminimalkan penggunaan kertas, organisasi dapat mengalokasikan penghematan ini untuk inisiatif berharga lain, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bahas tentang kekuatan hukum. Pada kontrak elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak fisik, asalkan mematuhi peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaminan ini memberikan kepercayaan diri bagi bisnis untuk mengandalkan dokumentasi elektronik, bahwa mengetahui bahwa dokumentasi tersebut mengikat secara hukum. Kemudahan akses adalah manfaat penting lainnya. Kontrak elektronik dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga sangat menguntungkan bagi bisnis yang hadir secara global. Aksesibilitas ini memfasilitas kolaborasi tanpa batas di antara anggota tim dan mitra yang berada di berbagai belahan dunia, yang semakin penting dalam lingkungan bisnis yang saling terhubung saat ini. Terakhir, kami tidak dapat mengabaikan keamanan tinggi yang disediakan oleh kontrak elektronik. Dengan teknologi inskripsi canggih dan tanda tangan elektronik bersertifikat, integritas data kontrak terlindungi dengan baik dan akses yang tidak sah. Fitur keamanan ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa informasi sensitif tetap rahasia dan aman. Sekarang, saat kita berlari ke topik berikutnya, kita akan mempelajari berbagai jenis kontrak yang berbeda secara khusus untuk pengembangan perangkat lunak. Memahami kontrak-kontrak ini sangat penting untuk mengolah ekspektasi dan tanggung jawab antara pengembangan dan klien yang akan sangat penting untuk keberhasilan proyek pada perangkat lunak apapun. Mari kita telusuri apa saja yang termasuk dalam kontrak-kontrak ini dan bagaimana kontrak-kontrak ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Saat kita menyelami topik kontrak pengembangan perangkat lunak, sangat penting untuk memahami berbagai jenis yang biasanya digunakan. Kontrak-kontrak ini menjadi tulang punggung hubungan antara pengembangan dan klien, memastikan bahwa ekspektasi didefinisikan dengan jelas dan terpenuhi. Jenis pertama yang akan kita bahas adalah kontrak pengembangan perangkat lunak. Ini adalah perjanjian formal yang menguraikan hubungan antara pengembangan dan klien. Ini mencakup detail penting seperti ruang lingkup proyek, jadwal penyelesaian, dan biaya yang disepakati. Sebagai contoh, pertimbangan sebuah perusahaan logistik yang membutuhkan aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional mereka. Pernyataan seperti itu akan dirangkum dalam kontrak pengembangan, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keselarasan dalam hal yang diharapkan. Beralih ke definisi dan tujuan dari kontrak ini. Kontrak ini berfungsi sebagai dasar untuk saling pengertian kontrak dengan jelas menggambarkan syarat dan ketentuan untuk pengembangan perangkat lunak. Memastikan bahwa pengembangan dan klien memiliki visi yang sama tentang hasil dan tanggung jawab yang terlibat dalam proyek. Kejelasan ini membantu mencegah potensi konflik di kemudian hari. Mari kita lihat contoh praktis bagaimana kontrak ini diterapkan. Dalam skenario aplikasi logistik sebelumnya, pengembangan berkolaborasi sangat erat dengan klien untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang memenuhi tantangan operasional tertentu. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisien, tetapi juga memastikan bahwa produk akhir disesuaikan dengan kebutuhan unik klien. Salah satu dampak positif yang signifikan dari memiliki kontrak pengembangan perangkat lunak adalah kemampuan untuk mengolah ekspektasi. Dengan adanya perjanjian yang jelas, baik pengembangan dari pihak pengembang maupun pihak klien memiliki titik acuan yang dapat membantu meminimaliskan kesalahpahaman selama proses pengembangan. Kejelasan ini mendorong alur kerja yang lebih lancar dan menghubungkan kerja yang lebih produktif. Namun, penting juga untuk mengetahui potensi kerugiannya. Jika ruang lingkup pekerjaan tidak didefinisikan dengan jelas dalam kontrak, hal ini dapat menyebabkan perselisihan ketidakjelasan tentang apa yang akan diberikan, dapat menyebabkan gesekan antara pengembang dan klien.
yang berdampak pada keberhasilan proyek dan berpotensi menyebabkan penundaan yang merugikan. Sekarang, saatnya kita beralih ke topik berikutnya. Kita akan membahas perjanjian lisensi perangkat lunak. Kontrak ini memainkan peran untuk dapat menentukan hak dan kewajiban penggunaan perangkat lunak, memastikan bahwa meskipun mereka dapat menggunakan perangkat lunak, mereka juga menghormati hak kekayaan intelektual pengembang. Hal ini membawa kita ke dalam diskusi tentang bagaimana lisensi berfungsi dalam industri perangkat lunak dan implementasi dari pengguna dan pengembang. Mari kita pelajari dunia lisensi perangkat lunak. Sebuah aspek penting dalam interaksi kita dengan teknologi. Memahami hak dan kewajiban yang menyertai penggunaan perangkat lunak sangat penting bagi individu dan organisasi. Pertama, mari kita perjelas apa itu kontrak lisensi perangkat lunak. Kontrak ini adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak tertentu tanpa mengalihkan kepemilikannya. Pengaturan ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur pada perangkat lunak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta yang ada. Ini adalah keseimbangan yang memiliki hak-hak pengembang sekaligus memungkinkan pengguna untuk mendapatkan manfaat dan inovasi teknologi. Sekarang, pertimbangkan Microsoft Office sebagai contoh utamanya. Perangkat lunak yang banyak digunakan ini beroperasi di bawah perjanjian lisensi yang mengizinkan pengguna untuk menginstal dan menggunakan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Asalkan mereka mematuhi persyaratan yang diuraikan dalam lisensi, lisensi semacam itu menentukan bagaimana perangkat lunak dapat digunakan, memastikan bahwa pengguna menyadari tanggung jawab mereka. Sisi positifnya, lisensi perangkat lunak memberikan perlindungan hak cipta yang penting. Lisensi ini memperdayakan pengembangan untuk melindungi kreasi mereka dari penggunaan yang tidak sah, sehingga mendorong inovasi dan memastikan bahwa penggunaan menikmati produk sebagaimananya mestinya. Perlindungan ini sangat penting untuk umur panjang dan berkelanjutan pengembangan perangkat lunak. Namun, penting untuk mengetahui beberapa kekurangan terutama biaya tinggi dan terkait lisensi tertentu. Bagi banyak individu atau organisasi kecil, biaya ini dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk mengakses perangkat lunak berkualitas tinggi. Tekanan keuangan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan dan efisiensi. Saat kita beralih ke topik berikutnya, kita akan membahas kontrak pemeliharaan perangkat lunak yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perangkat lunak tetap berfungsi dan mutakhir. Kita akan membahas tanggung jawab dan manfaat dari perjanjian ini, serta beberapa tantangan potensial yang muncul mengandalkan penyediaan layanan untuk dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan. Saat kita mempelajari ranah kontrak pemeliharaan perangkat lunak, penting untuk mengenali peran penting mereka dalam memastikan bahwa sistem perangkat lunak kita tetap berfungsi dan mutakhir. Perjanjian ini bukan sekedar formalitas. Perjanjian ini merupakan kerangka kerja penting yang memandu hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Sebagai permulaan, mari kita definisikan apa itu kontrak pemeliharaan perangkat lunak. Ini adalah perjanjian formal antara penyedia layanan dan penggunaan yang menguraikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan di dukungan teknis perangkat lunak tertentu. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak terus beroperasi secara efisien dan menerima pembaruan yang diperlukan. Struktur ini sangat penting untuk bisnis yang sangat bergantung pada perangkat lunak untuk beroperasi
Salah satu contoh praktis dari kontrak semacam itu terlihat pada perjanjian dukungan teknis dengan perusahaan antivirus. Di sini, penyediaan antivirus berkomitmen untuk memelihara dan mendukung perangkat lunak mereka, memastikan perangkat lunak tersebut bekerja secara optimal untuk melindungi penggunaan dari virus dan malware. Pendekatan proaktif ini sangat diperlukan dalam lanskap digital saat ini, di mana ancaman cyber selalu ada. Beralih ke dampak dari kontrak ini. Pertama-tama, kami melihat aspek positifnya. Jaminan keberlanjutan perangkat lunak. Ketika penggunaan menandatangani kontrak pemeliharaan, mereka dapat lebih yakin bahwa perangkat lunak mereka akan tetap mutakhir dan bebas dari bug. Jaminan ini berarti peningkatan efisien dan produktivitas bisnis karena perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Namun, kita juga harus mempertimbangkan potensi kerugiannya. Kekhawatiran yang saling signifikan adalah ketergantungan yang mungkin timbul dari penggunaan terhadap penyediaan layanan mereka. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko jika penggunaan layanan menghadapi kesulitan operasional atau gagal memenuhi kebutuhan penggunaan. Organisasi harus menyadari dinamika ini dan memastikan bahwa mereka memiliki rencana darurat. Selanjutnya, kita akan membahas aspek penting lain dari manajemen TI. Kontrak outsourcing. Perjanjian ini memungkinkan perusahaan untuk mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada ahli pihak ketiga yang dapat memberikan manfaat dan tantangan. Memahami konsep ini lebih jauh akan membantu kita memahami lanskap yang lebih luas dari manajemen sumber daya TI. Mari kita bahas kontrak outsourcing TI. Sebuah strategi yang semakin relevan di dunia yang digerakkan oleh teknologi saat ini. Pendekatan ini dapat mengubah cara bisnis beroperasi secara signifikan. Memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keahlian eksternal sambil tetap fokus pada fungsi inti mereka. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan kontrak outsourcing TI. Pada dasarnya, kontrak ini merupakan perjanjian antar perusahaan dan penyediaan layanan untuk pengembangan perangkat lunak atau tugas-tugas TI. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mendelegasikan proyek-proyek tertentu kepada pihak ketiga, yaitu memiliki keahlian khusus. Hal ini tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan dengan baik, tetapi menyelaraskan sumber daya secara lebih efektif. Sebagai ilustrasi, pertimbangan sebuah startup yang memilih untuk menyedayakan pengembangan aplikasi software ke perusahaan teknologi di India. Ini praktik umum yang dilakukan. Karena perusahaan seringkali menemukan bahwa pengembangan di luar negeri bisa lebih jauh lebih hemat dari biaya daripada mempekerjakan orang lokal. Hal ini juga membuka pintu ke kumpulan talenta yang lebih luas, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke pengembangan terbaik yang tersedia. Meskipun outsourcing menawarkan manfaat yang signifikan, sangat penting untuk mengetahui potensial kerugiannya. Salah satu keuntungan utamanya adalah penghematan biaya operasional. Dengan melakukan outsourcing, bisnis dapat mengurangi gaji, biaya infrastruktur, dan kebutuhan akan tim internal yang besar. Fleksibilitas keuangan ini memungkinkan mereka untuk menginvestasi sumber daya ke dalam inisiatif strategis lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan risiko yang ada, terutama terkait keamanan data. Ketika informasi sensitif dibagikan kepada penyedia pihak, selalu ada kemungkinan terjadinya pembobolan data yang berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk bermitra dengan perusahaan outsourcing yang terbuka yang memprioritaskan langkah-langkah keamanan yang kuat. Saat ini, kita beralih ke topik berikutnya. Kita akan menjelajahi kontrak sumber terbuka. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana lisensi ini beroperasi, keuntungannya, dan tantangan mereka menghadapi terutama
terkait inovasi potensi dan penyalahgunaan kode. Memahami implikasi dari outsourcing dan open source memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang praktik pengembangan perangkat lunak modern. Mari kita selami dunia kontrak sumber terbuka yang menarik dengan menyoroti definisi implementasi pada kontrak sumber terbuka sangat penting dalam mendorong kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna tidak hanya menggunakan perangkat lunak, tetapi juga memodifikasi dan mendistribusikan dalam kondisi tertentu. Kebebasan ini sangat penting untuk inovasi karena mengundang para pengembang untuk berbagi ide dan membangun satu sama lain. Pertama, kami memiliki definisi kontrak sumber terbuka. Lisensi ini memberdayakan pengguna untuk secara bebas memanfaatkan, mengadaptasi, dan berbagi perangkat lunak. Asalkan mereka mematuhi pedoman tertentu. Hal ini mencipta lingkungan yang inklusif di mana kreativitas berkembang, yang pada akhirnya mengarah pada solusi perangkat lunak yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita pertimbangkan sebuah contoh lisensi sumber terbuka. Lisensi Publik Umum GNU atau GPL. Lisensi khusus ini sangat penting karena mengamatkan bahwa setiap versi perangkat lunak yang dimodifikasi dari versi aslinya juga harus tetap menjadi sumber terbuka. Hal ini memastikan bahwa komunitas terus mendapatkan manfaat dari semangat kolaboratif untuk berbagi dan meningkatkan. Sisi positif lainnya adalah salah satu dampak paling signifikan dari kontrak open source adalah kemampuannya untuk mendorong inovasi ketika pengembangan memiliki akses ke sumber kodenya. Mereka dapat berkolaborasi secara efektif dan mengembangkan solusi dengan lebih cepat. Curah pendapat koleksi ini dapat menghasilkan terobosan yang mungkin tidak dapat dilakukan dalam lingkungan tertutup. Namun, sangat penting untuk mengetahui potensi kerugian dari kontrak sumber terbuka. Kebebasan yang mereka tawarkan dapat disalahgunakan. Individu yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasikan kode sumber terbuka untuk tujuan yang merugikan atau membuat produk yang tidak etis. Hal ini menyoroti pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab dan pertimbangan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Saat kita beralih ke topik berikutnya, kita akan mengeksplorasi aspek hukum seputar lisensi perangkat lunak. Kita akan membahas peraturan yang mengatur lisensi ini, tanggung jawab pemberian lisensi dan penerima lisensi, dan implementasi dari perjanjian tidak ini dalam memastikan lingkungan perangkat lunak yang aman dan adil. Memahami kerangka kerja hukum ini sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam pengembangan atau distribusi perangkat lunak. Ketika kita mempelajari topik perjanjian lisensi perangkat lunak, sangat penting untuk memahami kerangka kerja hukumnya dan implementasinya bagi pembuat dan pengguna perangkat lunak. Pemahaman ini tidak hanya menginformasi praktik-praktik kita saat ini, tetapi juga membentuk masa depan interaksi teknologi. Poin penting pertama yang perlu diperhatikan adalah dasar hukum untuk lisensi perangkat lunak. Hal ini sebagian besar diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dengan jelas menyatakan bahwa pencipta pada perangkat lunak tetap memiliki kepemilikan atas karya mereka. Hal ini diikuti dengan ketentuan bahwa pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi yang memungkinkan orang lain untuk menggunakan perangkat lunak mereka dalam kondisi tertentu. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 memastikan keabsahan kontrak elektronik asalkan memenuhi kriteria yang diperlukan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menekankan bahwa kewajiban hukum seputar lisensi perangkat lunak menggarisbawahi pentingnya kepatuhan. Beralih ke elemen-elemen penting dari perjanjian lisensi. Penting untuk diketahui bahwa perjanjian ini melibatkan dua pihak, pemberi lisensi dan penerima lisensi. Terdapat berbagai jenis lisensi, seperti lisensi abadi, berbasis jangka waktu, sumber terbuka, dan komersial.
Setiap jenis memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Misal, penerima lisensi harus mematuhi persyaratan penggunaan yang telah disepakati, dan jika tidak melakukannya, maka dikenakan hukum perdata dan pidana. Sekarang, mari kita pertimbangkan data positif dan lisensi perangkat lunak. Dan melindungi hak-hak pencipta perangkat lunak, lisensi menumbuhkan lingkungan di mana inovasi dapat dikembangkan. Hal ini memastikan bahwa para pencipta diakui atas karya mereka dan membantu pengembangan lanskap digital yang aman. Ketika pengguna mematuhi persyaratan lisensi, hal ini berkontribusi pada ekosistem perangkat lunak yang lebih tertib dan sehat secara hukum. Di sisi lain, kita juga harus mengetahui potensi dampak negatif dari lisensi. Tanpa pengawasan yang tepat, terdapat risiko pelanggaran lisensi yang dapat menyebabkan dampak finansial dan hukum yang signifikan bagi pencipta dan penggunaannya. Ketidakpatuhan dapat merugikan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga sangat penting untuk menjaga kewaspadaan dalam memantau kepatuhan terhadap perjanjian lisensi. Saat kita beralih ke topik berikutnya, kita akan mengeksplorasi peran kontrak elektronik dalam teknologi informasi. Kontrak-kontrak ini menjadi semakin penting di era digital karena berfungsi sebagai landasan hukum untuk transaksi digital. Memahami implikasi dari kontrak-kontrak ini akan sangat penting untuk menavigasi kompleksitasnya pada dunia yang digerakkan oleh teknologi. Ketika kita mempelajari topik kontrak elektronik, penting untuk mengenali peran penting kontrak elektronik di bidang teknologi informasi. Kontrak elektronik memberikan landasan hukum untuk transaksi digital, memastikan keabsahan dan perlindungan hak-hak semua hak yang terlibat. Pemahaman ini sangat penting bagi para siswa dan mereka menavigasi lanskap interaksi digital yang semakin rumit. Pertama, mari kita bahas pentingnya kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini tidak hanya memformalisasi perjanjian, tetapi juga meningkatkan keamanan transaksi online. Sebagai mahasiswa, memahami bagaimana kontrak-kontrak ini mengatur hubungan digital akan membantu menjelaskan bagaimana hukum beradaptasi dengan kompleksitas dunia teknologi kita. Selanjutnya, kita memiliki perjanjian lisensi perangkat lunak. Perjanjian-perjanjian ini menetapkan bahwa dari ketentuan untuk penggunaan perangkat lunak yang merupakan pengetahuan yang penting bagi siswa. Mereka harus memahami hak ini dan kewajiban mereka sebagai pengguna perangkat lunak, serta potensi dampak hukum dari pelanggaran lisensi ini. Kesadaran ini sangat penting dalam mendorong penggunanya yang bertanggung jawab dalam karir mereka di masa depan. Sekarang, kita telusuri hubungan antara teknologi dan hukum interaksi pada kedua bidang ini sangat penting. Memahami kerangka kerja hukum memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam ruang inovasi digital. Wawasan ini dapat memberdayakan mereka untuk merancang solusi yang selaras dengan standar hukum sambil mempromosikan kemajuan teknologi. Selain itu, kontrak elektronik memberikan dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan transaksi dalam transaksi bagi para mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Mengenali manfaat-manfaat ini akan membekali mereka dengan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Namun, kita juga harus menyadari implementasi negatif yang terkait dengan kontrak elektronik, termasuk risiko seperti penipuan dan pembobolan data. Mengenali risiko-risiko ini sangat penting bagi para mahasiswa karena hal ini mendorong mereka untuk merancang strategi mitigasi yang sangat efektif yang akan melindungi usaha mereka di masa depan. Saat kita beralih ke segmen berikutnya, kita akan merangkum peran penting yang dimainkan oleh kontrak elektronik dan perjanjian lisensi perangkat lunak dalam ekosistem informasi teknologi. Kita juga akan menyoroti pentingnya memahami kerangka kerja hukum terkait dan implementasi dalam mendorong inovasi digital.
Saatnya kita mengakhiri bagian ini. Penting untuk merefleksikan peran penting yang dimainkan oleh kontrak elektronik dalam perjanjian perangkat lunak dalam ekosistem teknologi kita. Alat-alat ini bukan sekedar formalitas hukum, mereka adalah elemen dasar yang memungkinkan inovasi digital dan melindungi hak-hak pencipta dan penggunanya. Memahami lanskap hukum pada seputar kontrak-kontrak ini sangatlah penting. Di satu sisi, kontrak ini memberdayakan bisnis dan pengembangan untuk berinovasi secara bebas karena mengetahui bahwa kekayaan intelektual mereka dilindungi. Di sisi lain, mahasiswa dan profesional harus menyadari potensi tantangan dan risiko yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian ini, seperti masalah kepatuhan atau pembatasan penggunaan. Interaksi teknologi dan hukum sangatlah rumit. Hal ini membentuk cara kita berinteraksi dalam perangkat lunak. Tingkat keamanan yang dapat kita harapkan dan kepercayaan secara keseluruhan dalam transaksi digital. Perspektif ganda ini sangat penting untuk dipahami oleh para siswa saat mereka menyiapkan diri untuk memasuki dunia digital yang berkembang pesat, di mana pengetahuan tersebut akan menginformasikan keputusan dan strategis mereka. Demikian presentasi yang saya sampaikan untuk mengenai kontrak elektronik dalam teknologi informasi di Indonesia. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat dalam memahami aspek hukum di dunia teknologi informasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk Bapak atau Ibu serta rekan-rekan sekalian yang menonton video YouTube saya dalam menjelaskan presentasi ini. Saya juga ingin memohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekeliruan dalam berbicara, tutur kata, atau hal lainnya yang kurang berkenan. Jika ada sesuatu yang kurang, saya dengan senang hati akan menerima dengan terbuka. Terima kasih. Salam.